pagi, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran PKN. Nah, pembelajaran hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran minggu kemarin, di mana kemarin kalian saya berikan tugas yang soalnya sebagai berikut. Deskripsikan menurut pendapat kalian kedudukan Pancasila di masa sekarang, di mana di masa sekarang banyak orang-orang berkeinginan mengganti ideologi Pancasila. Perlu kalian ketahui pada di masa sekarang itu banyak sekali orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Bahwasanya ideologi Pancasila itu tidak cocok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama seperti masa kemerdekaan, ideologi Pancasila juga banyak sekali rintangan. Pada masa kemerdekaan dulu kita mengenal namanya ada ideologi komunis, ada ideologi agama, ada ideologi imperialisme, ada paham liberalisme atau kapitalisme itu muncul hanya untuk namanya mengkerdilkan atau menghapus nilai-nilai yang ada di Pancasila. Akan tetapi sampai sekarang Pancasila bisa bertahan. Maka kedudukan Pancasila di masa sekarang itu sangat penting dikarenakan itu menjadi dasar di mana kita akan hidup di kehidupan sebagai bangsa dan negara Indonesia demi tercapainya tujuan-tujuan leluhur-leluhur kita yang dimana menginginkan adanya keadilan, keamanan, ketentraman, dan sentosa, hidup yang benar-benar damai. Maka dari itu kita akan melihat ciri khas dari Pancasila itu seperti apa. Mari kita simak. Oke, ciri khas pertama yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks ini atau penjelasan di PPT saya ini yang diartikan bahwa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, oleh karenanya sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kenapa kita bicara tentang sila pertama itu berarti kita itu adalah orang yang harus beragama, bukan orang yang tidak percaya tentang ada namanya Tuhan. Di poin ini kita mengenal namanya agama itu ada 7 atau 6. Ada berapa? Oke, kita hitung. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Katolik, yang ketiga ada agama Kristen, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, dan yang keenam ada agama Konghucu. Nah, berarti kita mempunyai berapa agama di Indonesia? Kita mempunyai 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Sedangkan apakah kita mempunyai agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain di zaman dulu atau di masa sekarang? Iya, banyak sekali kepercayaan orang-orang Indonesia asli yang masih meyakini tentang agama yang mereka anut. Nah, pada dasarnya kita dalam beragama kita harus menentukan gimana caranya kita itu sesuai dengan isi dari kitab suci atau perintah dari Tuhan itu sendiri. Dalam konteks ini kita yang beragama Islam pasti akan beranggapan bahwa kehidupan kita harus sesuai dengan syariat Islam atau kebijakan-kebijakan atau ketentuan atau jalan hidup sesuai dengan Nabi Muhammad. Bagi kalian yang beragama Katolik atau Kristen, kalian akan menjalankan perintah dari agama kalian berdasarkan cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus atau jalan dengan perintah atau sesuai dengan keinginan Yesus. Sedangkan agama Buddha sesuai dengan ajaran Siddhartha Gautama yang nanti akan diartikan sebagai Buddha sang pencerah atau Buddha sang pencipta atau Buddha sang punya kasih sayang. Dalam agama Hindu kalian bisa mengenal namanya ada Wisnu, ada Indra, ada Siwa, ada Brahma yang diartikan sebagai dewa-dewa yang akan sebagai penuntun jalan kehidupan sesuai dengan kebenaran. Sedangkan untuk Konghucu kalian bisa percaya tentang dewi-dewi yang ada atau dewa-dewa yang ada di kayangan sana yang diartikan hampir mirip dengan kebijakan ataupun ajaran agama Buddha yang sesuai dengan ajarannya dengan menggunakan ritual-ritual yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Apakah kita bisa menyalahkan agama yang berbeda dengan yang kita punya? Tidak. Karena setiap agama itu adalah jalan kebenaran. Semua orang yang mengikuti ajaran agama, baik yang diakui oleh pemerintah ataupun yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, itu adalah ajaran yang tepat bagi kita. Kita tidak boleh namanya memberikan statement bahwa agama A, agama B yang paling benar atau agamaku yang paling benar. Kita tidak boleh, karena
Jika kita melanggar sila pertama, kita akan dikenakan sanksi tentang penistaan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita percaya terhadap cinta kasih Tuhan, kita percaya terhadap ajaran-ajaran agama kita, dan yang perlu kalian ketahui, sesuai dengan ajaran agama kalian, ketika kalian itu sudah beragama dengan baik, kalian pasti akan muncul namanya sikap yang penuh dengan cinta kasih dan bela rasa, bukan malah saling membenci. Oke, ciri khas yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu dikatakan sama rata, tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang dikecilkan atau bahkan dibesarkan, atau mempunyai hal yang pilih kasih. Beradab itu adalah manusia yang memiliki akal budi atau kita mempunyai pikiran yang baik. Jadi di poin kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bersikap adil, harus sesuai dengan cinta kasih, keberadaban atau budaya kita atau akal budi kita sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Siapapun itu, jika itu menjadi warga negara Indonesia, dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dimanapun dia berada. Baik dia yang ada di luar negeri, baik dia yang ada di dalam negeri, baik dia yang ada di Sumatera, baik dia yang ada di Irian Jaya, semua harus dilakukan dengan cara atau kebijakan pemerintah harus bersikap adil. Dan kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh namanya merasa bahwa suku, ras, ataupun golongan kita itu yang paling berkuasa atau yang paling benar. Akan tetapi jika kita bicara tentang keadilan, semua suku itu dasarnya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus sewajarnya bersikap adil dan sesuai dengan akal budi sebagai seorang manusia yang utuh. Oke, sila ketiga adalah apa? Benar sekali, Persatuan Indonesia. Dalam PPT saya dijelaskan seperti ini. Merupakan perwujudan dari pemahaman kebangsaan atau nasionalisme cinta tanah air Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, dan bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Nah, ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia, berarti kita bicara tentang dari Sabang sampai Merauke, di mana manusia itu mempunyai segala perbedaan, baik apa suku, agama, golongan, bahasa, kebudayaan. Terus dari semua ini siapa yang benar? Semuanya benar karena mereka mempunyai kebudayaan, agama, bahasa yang sesuai dengan kultur atau daerah mereka masing-masing. Nah, kepentingan yang paling mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu adalah tujuan bersama, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa kalian bisa berbahasa Indonesia atau kalian bisa memahami bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk atau wujud untuk pemersatu bangsa Indonesia. Jika kalian mengetahui golongan-golongan pada saat ini itu masih mementingkan kelompoknya antara si cebong ataupun si kampret, kalian pasti akan mengetahui bagaimana mereka merasa dirinya paling benar. Tapi kita tidak boleh, ketika kita menjadi cebong, kita juga tidak boleh menyalahkan kelompok yang akan menjadi kampret. Ketika kita menjadi kampret, kita juga tidak boleh menyalahkan kelompok yang menjadi cebong. Pada dasarnya, ketika kita tidak mementingkan golongan sendiri, kita akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa Indonesia sekarang baru diguncang oleh kelompok-kelompok yang menginginkan kelompoknya sendiri itu menjadi kelompok yang paling berkuasa. Maka dari itu saya mengajak kalian sebagai penerus bangsa Indonesia, jangan hanya melihat kalian sebagai seorang yang beragama apa, etnis apa, suku apa, tapi lihatlah kalian sebagai suatu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Jika kalian punya pemikiran seperti itu, niscaya kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan namanya Pancasila atau ingin membubarkan Indonesia tidak sesuai dengan paham-paham pada zaman dulu yang sesuai dengan kesepakatan luhur kita, mereka pasti akan punah. Tapi ketika kalian akan berusaha untuk mengkotak-kotakan, hanya hitungan tahun ataupun puluhan tahun Indonesia akan bubar. Maka di poin ketiga ini atau sila ketiga ini, Persatuan Indonesia saat ini memang benar-benar sangat diuji oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Maka marilah kita bersatu demi kejayaan bangsa Indonesia.
Oke, poin yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adalah poin di mana kita berdemokrasi. Demokrasi itu apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana kita bebas untuk berpendapat. Ingat, berpendapat itu bukan berarti menghina. Jika kalian itu berbeda pendapatnya, bukan berarti kalian harus menjatuhkan, tapi saling mendukung. Gimana caranya? Ya kita harus balik lagi ke akal budi tadi, di poin yang kedua atau sila kedua. Dimana ketika ada perbedaan, kita tidak boleh sama sekali namanya membeda-bedakan bahwa itu adalah konteks yang berbeda, atau bahkan mereka yang tidak sama dengan pendapat kita tidak boleh namanya saling menyalahkan. Namanya demokrasi, kita harus tetap saling menjaga pendapat. Apakah pendapatmu itu paling benar? Belum tentu. Bisa menurutmu paling benar, bisa menurut orang lain itu salah. Bahkan pendapat orang lain itu bisa menurut kalian benar, bisa menurut kalian itu juga salah. Maka ketika kita bicara tentang pendapat atau demokrasi, kita tidak boleh namanya merasa paling benar. Justru ketika kita bisa menerima pendapat orang lain, kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Maka dalam penjelasan PPTSA ini dituliskan bahwa merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Maka ketika kita berdebat, kita harus namanya menunjukkan sikap kekeluargaan dan mementingkan namanya musyawarah. Kalau musyawarah tidak menemui titik terang, kita harus bagaimana? Depannya V adalah O, terus tambah T lagi, voting. Nah, pintar sekali, pengambilan suara terbanyak. Itulah keputusan terakhir ketika kita berdemokrasi. Kalau ada yang tidak berpendapat atau tidak sependapat, apakah boleh menolak? Tidak. Karena poin yang kedua atau setelah musyawarah yaitu voting, itu adalah keputusan final. Maka sebagai orang yang tidak sejalan dengan keputusan final, baiknya kita sebagai warga negara yang baik harus menerima, tidak hanya menerima tapi juga menjalankan. Maka dari itu malah kita berdemokrasi yang baik. Jika kalian bisa menjadi seorang pemilih atau orang yang menjadi sudah umur 17 tahun dan nanti juga harus mempunyai hak memilih, kalian wajib harus sesuai dengan hati nurani dan tidak boleh terprovokasi oleh siapapun, apalagi dalam bentuk uang. Benar sekali. Maka kita ciptakan demokrasi yang baik sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Oke, sila terakhir adalah sila ke-6. Nah, benar sekali, tapi Anda salah. Yang benar adalah di sila ke-5. Sila ke-5 apa? Ketuhanan yang kebudayaan? Bukan, tapi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian dari sila ke-5 ini, kalian pasti ingat pada sila ke-2, adil dan beradab. Nah, sila ke-5 ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, sosial itu berarti mencakup seluruhnya, bisa dalam segi ekonomi, segi kehidupan kita berinteraksi, bisa dalam budaya, bisa dalam agama. Nah, ketika kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tahap awalnya ya kita harus bicara tentang pembangunan. Bicara tentang pembangunan dari Sabang sampai Merauke, kemarin saya sudah menjelaskan siapa yang paling banyak berkembang itu pulau di mana. Depannya P. Ya benar, P itu adalah pulau. Nah, yang paling tengah ada J. J itu berarti Jawa. Pulau Jawa itu adalah salah satu tempat yang memang sangat maju sekali. Tapi kalau kita bandingkan di daerah-daerah bagian timur sana, sebelum pemerintahan Jokowi ada program Repelita dari pemerintahnya Soeharto, apakah itu bisa mencakup sampai pelosok-pelosok? Tidak, tapi hanya sebatas tempat-tempat yang memiliki strategis. Anda bisa membayangkan gimana caranya orang-orang di Papua, di Maluku, atau bahkan di NTT, NTB sana, ketika mereka mengakses sebuah air bersih pun mereka akan kesusahan yang di daerah pedalaman. Tapi ketika pemerintahnya Pak Jokowi ini, mereka mengembangkan namanya pembangunan atau Trans. Ada Trans Papua, Trans Sulawesi, Trans Sumatera. Jalan-jalan tol digunakan untuk apa? Hanya untuk suplai atau jalur untuk pemasukan bahan panganan dan sebagainya. Agar apa? Agar ketika kita bicara tentang akses itu kita bisa masuk ke daerah-daerah pedalaman, maka ekonomi, kesehatan, pendidikan, apapun itu pasti akan berkembang dengan pesat.
ada salah satu testimoni dari orang-orang di daerah timur sana bahwa ketika dibangun jalan tol atau lintas atau trans di Papua sana, maka kehidupan mereka semakin terangkat, semakin maju, semakin bisa menikmati kemerdekaannya sekarang. Padahal kita sudah merdeka sekitar 74 tahun, tapi mereka baru menikmati sekarang. Karena apa? Karena pembangunan yang secara merata. Maka dari itu, kita bicara tentang keadilan sosial, kita bukan bicara tentang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua, tapi kita bicara tentang dari Sabang sampai Merauke. Ketika itu semua bisa pembangunan secara baik, tentang kebijakan pemerintah itu juga berjalan baik dari Sabang sampai Merauke, ini saya masyarakat Indonesia tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan sosial ataupun bahkan perpecahan akan terhindar secara perlahan-lahan, bahkan bisa berangsur tidak ada. Maka dari itu penjelasan di poin kelima ini atau sila kelima ini diartikan sebagai berikut. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di sila kelima ini harus berdasarkan Pancasila, dari Sabang sampai Merauke mendapatkan fasilitas, kenyamanan, keadilan, ataupun apapun semua kebijakan yang ada di pemerintah, dari Sabang, dari Aceh sampai Merauke itu harus sama. Sama bukan berarti kebijakan setiap pulau itu atau setiap daerah itu sama, tapi memang mendapatkan porsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika kita bicara tentang di Jawa, wah di Jawa kok nggak ada pembangunan gedung lagi ya? Kalian mau membangun gedung di mana? Banyak sekali gedung-gedung bertingkat di Pulau Jawa. Wah kok di Jawa kok malah membangun pabrik semen? Nah harusnya mana yang dibangun? Yang harusnya ketika kita bicara tentang kebutuhan bangunan yang harus dibangun ya itu ada di daerah-daerah pedalaman. Jika di Jawa dibangun pabrik semen, ketika kita bicara untuk membeli semen, ibarat kata membeli semen ke daerah Papua sana, pasti kita akan terkena biaya ongkos kirim. Maka ketika dibangun pabrik semen di daerah Papua sana, niscaya harga semen di sana itu pun akan tidak mahal. Dan sekarang ketika lihat ada kebijakan yang menjadi pro dan kontra dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah menjadikan daerah Papua itu menjadi lumbung beras. Nah, sedangkan lumbung beras di Jawa, perlu kalian ketahui sawah-sawah di Jawa sekarang sudah mulai habis, maka di daerah-daerah pedalaman digunakan untuk penanaman padi. Tapi kalau masyarakat Papua, apakah mereka tergantungan dengan beras? Tidak, mereka sudah bisa bertahan hidup, bahkan orang-orang pedalaman itu tidak akan kelaparan kalau beras tidak ada. Mereka sudah mempunyai ciri khas makanan yang mereka tidak akan pernah bisa tinggalkan dimanapun mereka berada ataupun bahkan sampai kapan, yaitu bernama sagu. Benar sekali. Maka kebijakan pemerintah itu harus didasarkan atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kesejahteraan sosial yang secara merata. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan memberikan tugas dan kalian wajib mengumpulkan karena ini akan jadi penilaian pertama bagi kalian. Kemarin sebagai penilaian tambahan yang mengumpulkan akan saya memberikan nilai tambahan, yang tidak mengumpulkan tidak mendapat nilai tambahan. Nah, tugas yang pertama yaitu adalah sebutkan 5 contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan contoh satunya. Pertama, kita melihat ataupun dapat menghargai orang-orang yang beragama lain dengan cara apa? Contoh, ketika kita bicara tentang hari raya Nyepi, ya kita tidak boleh bertamu ke orang-orang yang beragama Hindu. Itu contoh ya, jangan sampai kalian tulis. Yang kedua adalah sebutkan 5 contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berarti kan apa? Keadilan sosial. Salah. Yang tadi adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab kita bisa bicara tentang namanya saling menghargai. Saling menghargai apa? Contohnya, kita tidak boleh namanya membuli teman. Nah, itu jangan sampai kalian tulis juga. Kalian harus cari yang lain. Nomor 3 adalah sebutkan 5 contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga tadi apa? Keadilan sosial lagi. Oh, salah. Persatuan Indonesia. Nah, salah satu contoh penerapan sila ketiga itu ya tadi ketika kita bicara tentang namanya agama,
kita bicara tentang suku, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Contoh, suku A ingin mendirikan bangunan yang megah tanpa persetujuan suku lain dan akan menimbulkan konflik. Nah, maka dari itu Persatuan Indonesia kita wajib apa namanya? Menghargai antar suku maupun kebudayaan masing-masing. Jangan ditulis, bisa cari lagi. Nomor 4 adalah sebutkan 5 contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi bicara tentang apa sila keempat? Tentang demokrasi. Nah, caranya apa? Salah satu contoh penerapannya yaitu menghargai pendapat. Oke, jangan kalian tulis juga itu menghargai pendapat, cari yang lain. Sila kelima atau poin yang kelima adalah sebutkan 5 contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila kelima apa tadi? Persatuan Indonesia salah. Yang benar adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh penerapannya yaitu yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dengan membangun jalan trans di berbagai pulau. Oke, jangan kalian tulis juga, itu cari yang lain juga. Oke, saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kalian berdoa, jangan lupa kalian makan, jangan lupa kalian minum. Kalau kalian nggak minum pasti kalian akan terasa gerah. Jangan lupa mengerjakan tugas tolong dikumpulkan maksimal jam 1 siang. Tapi kalau kalian mempunyai keterlambatan tolong menghubungi saya. Dan pasti siapkan alasan yang tepat, jangan hanya bilang, Pak mohon maaf saya kelupaan atau ketiduran, nanti tidak akan saya nilai. Oke, saya rasa cukup. Salam sejahtera, salam lestari, salam budaya, berkah dalam.